Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya PJ Jaka Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar filsafat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan PowerPoint materi kita hari ini. Filsafat itu dibagi menjadi 5 subjudul. Yang pertama itu pengertian filsafat, yang kedua objek kajian filsafat, yang ketiga munculnya filsafat, yang keempat karakteristik berpikir filsafat, dan yang kelima dasar-dasar filsafat. Nah, yang pertama tadi pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia atau philosophus. Philo yang berarti cinta, sophia atau sophus yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Nah, dalam kurung the love of wisdom itu kata bahasa Inggrisnya atau singkatannya atau cinta kedamaian, kawan-kawan. Sebagai contoh, seseorang yang bersifat filsafat dapat diumpamakan berpijak di bumi sedang tengah dan ke langit banyak hal yang hendak diketahui. Misalnya, siapa aku, siapa mereka, dalam kurung benda langit dan alam semesta. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan. Kita lanjutkan materi yang kedua, B, objek kajian filsafat. Objek itu dibagi dua ya kawan-kawan. Yang pertama, objek material. Nah, bahan yang diselidiki dalam kurung hal-hal yang dijadikan penyelidikan atau segala sesuatu yang ada, maksudnya di sini ada dalam pikiran, ada dalam keyakinan, dan ada dalam kemungkinan. Ada 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, hakikat Tuhan dalam kurung teologi, alam, kosmologi, dan manusia antropologi. Nah, yang kedua, objek formal. Sudut pandang dapat mencapai hakikat yang mendalam. Objek formal adalah metode untuk memahami suatu objek material tersebut, seperti mencari sesuatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, filsafat pertama kali muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, lingkungan sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya karakteristik berpikir filsafat. Nah, di sini dibagi menjadi 2 juga ya kawan-kawan. Yang pertama itu radikal, mencari suatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, selanjutnya memburu kebenaran yang hakiki tentang semua hal yang dipersoalkan. Nah, yang dimaksud jenis kebenaran hakiki di sini yaitu kebenaran absolut, mutlak, tidak pernah diragukan sampai akhir zaman. Misalnya ini ya teman-teman, wahyu Tuhan, surat dan ayat-ayat kitab suatu agama, misalnya itu Al-Quran ya. Universal kebenaran yang hanya berlaku di alam semesta, misalnya bumi mengelilingi matahari. Relatif kebenaran yang hanya berlaku saat ketika kebenaran yang berlaku saat itu gugur dikarenakan adanya temuan baru yang membuktikan kebenaran masa lalu itu keliru.
kelanjutan dasar-dasar filsafat. Adapun dasar-dasar filsafat itu, nah, seseorang tidak merasa puas terhadap mitos. Mitos, sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Namanya mitos, pasti orang yang belum percaya ya, teman-teman, di sini. Nah, seseorang yakin betul dengan panca indera. Alasan mempelajari ilmu filsafat, yakni nanti kita itu berpikir, rasa ingin tahunya semakin luas. Dan rasa kagumnya juga semakin tinggi gitulah, teman-teman. Nah, sifat mendasar seorang yang berpikir filsafat tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar adanya. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Nah, apakah kriteria itu sendiri benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Lalu benar sendiri itu apa? Bagian sebuah lingkaran. Kita harus mengurai sebuah mulai dari suatu titik awal dan akhir. Bagaimana menentukan titik itu? Memang tidak mudah mencangkali semuanya. Kita berspekulasi itu gimana ya, teman? Shakespeare, masih banyak lagi di langit dan bumi selain yang terjaring dalam filsafatmu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.